Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang sudah ikut join Zoom pada pagi hari ini ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait tentang tata cara melakukan kodifikasi khususnya untuk kasus neoplasma ya. Jadi di neoplasma ini mungkin agak beda ya, agak khusus untuk tata cara pengkodeannya. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya, ada beberapa yang mungkin nanti perlu mahasiswa ketahui ya. Di sini nanti ada beberapa istilah. Nah, untuk istilah topografinya ya, jadi topografinya itu nanti itu terkait dengan di struktur anatominya ya, terkait dengan tata letaknya, yaitu untuk kode-kode seperti kode C-nya, itu adalah untuk kode topografinya. Kemudian terkait histologi ya, jadi nanti kalau terkait di neoplasma ini nanti ada histologinya, yaitu terkait dengan anatomi mikroskopiknya, jadi untuk jaringannya. Kemudian nanti ada kode morfologi ya, nanti untuk morfologinya yaitu nanti ada kode M sekian dan lain-lain. Nah, di morfologi ini nanti yang perlu ditekankan ya, terkait di histologinya dan terkait di sifat dari neoplasma tersebut. Nah, ini kalau untuk yang topografi misalkan C00 sampai C97 di kode malignan neoplasma, ini adalah untuk neoplasma yang sifatnya ganas ya. Kemudian D00 sampai D09 itu terkait in situ neoplasma. Kemudian D10 sampai D36 itu terkait benign neoplasma. Jadi untuk neoplasma yang jinak. Kemudian D37 sampai D48 itu terkait dengan uncertain or unknown behavior. Jadi yang tidak diketahui itu masuk D37 sampai D48. Itu untuk topografi di neoplasma. Jadi ada C dan ada D ya, jadi C sampai dengan D48. Nah, untuk kode morfologinya, itu misalkan saja ya, ada kode morfologinya M8010-3. M-nya ini adalah prefiknya ini ya, terus 8010 itu untuk histologinya. Jadi histologinya ini nanti misalkan saja di sini 8010 ini ya, nanti termasuk golongan misalkan saja karsinoma itu ya. Nah, itu adalah untuk jaringan ya, jaringannya jenisnya ini masuknya karsinoma. Itu adalah contoh histologi. Nanti ada lagi mungkin ada yang sarkoma gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk histologinya. Kemudian garis miring 3. Nah, 3 ini adalah menunjukkan untuk behaviornya atau sifatnya. Nah, mungkin sambil kita nanti intip ICD ya. Nah, mungkin kalau di ICD nanti kalian buka ya, ini adalah yang di volume 3. Volume 3 nanti ada tabel neoplasma. Ya, ada tabel neoplasma. Di tabel neoplasma ini nanti bisa perhatikan ya, ini saya kasih warna biru. Warna biru itu adalah untuk yang malignan primary. Jadi yang malignan ini dibagi dua ya, malignan primary dan malignan secondary. Nah, yang kalau tadi ya, seperti tadi, ketemunya garis miringnya adalah 3, itu nanti masuk yang primer. Kalau garis miringnya itu nanti 6, ya, itu masuk yang merah ini adalah yang malignan secondary. Kemudian kalau garis miringnya 2, ya, yang 2 itu masuk in situ. Kemudian kalau garis miringnya 0 adalah benign, itu yang jinak, itu kelompoknya yang ini ke bawah. Kalau garis miringnya 1 masuk yang uncertain atau unknown behavior, itu masuk yang sini.
Nah, ini ya, nanti bisa dilihat ya di ICD. Kalian mungkin bisa buka di ICD-nya. Kita buka sebentar ICD. Nah, ini adalah untuk tabelnya nih yang di volume 3-nya ya. Volume 3 bisa perhatikan ini di ICD ini. Seperti ini. Ya. Nanti kalau terkait di volume 3 di neoplasma sendiri itu ada banyak halaman ya, ada sekitar lebih dari 30 halaman. Jadi memang untuk neoplasma banyak kan nyari nanti di tabel ini. Nah, cara membaca tabel adalah seperti tadi. Kalau di sini nanti ketemu tadi ya, kode morfologinya garis miringnya 3 berarti primer, garis miringnya 6 berarti sekunder. Nah, kalian juga bisa lihat nanti ya di ICD, misalkan di volume 3-nya, volume 1. Volume 1, nanti bisa diperhatikan di volume 1. Volume 1, nanti ada yang terkait morphology of neoplasm. Nah, di sini ya, ini nanti di agak belakang itu ya, agak belakang itu ada terkait penjelasan khusus untuk yang neoplasma. Nah, ini adalah untuk histologinya ya. Histologinya misalkan M800 terus M801 sampai M804 itu terkait di epitel neoplasma dan lain-lain. Terus Quamusel M805 sampai M808. Nah, terkait di tata cara coding mungkin agak beda ya kalau di coding neoplasma ini. Jadi kalau yang coding umum kan kalian kan setelah menentukan diagnosisnya, kemudian kan mencari untuk istilah medisnya tadi di alfabet index ya di volume 3. Lokasinya di mana ya itu tersebar ya. Nah, kemudian mencari ritmenya, modifiernya, oke ketemu. Nah, ketemu selanjutnya kan untuk kodenya itu biasanya langsung ketemu ya kode topografinya itu kan langsung kelihatan ya. Misalkan saja nih kita buka ICD kalau yang umum kan kita kan gini ya. Agak lama. Misalkan aja ya yang umum ini ya. Nah, yang umum kan kita langsung ketemu ya. Misalkan apa nih? Misalkan Hans disease or osteochondrosis kan langsung ada kode M-nya gitu ya. Langsung ada kode topografinya. Kalau di kasus untuk kasus neoplasma itu tidak selalu langsung ketemu ya, langsung ketemu kode topografinya. Nih ya, misalkan saja kita cek di sini, misalkan saja kasusnya adalah karsinoma misalkan ya. Atau karsinosarkoma ini juga salah satu neoplasma ya. Nah, di sini ini kan tidak menyebutkan untuk kode topografinya. Ini hanya ada kode M8980 garis miring 3. Ya. Nah, di sini ini hanya menyebutkan kode morfologi. Terus di mana kode topografinya? Nah, untuk kasus neoplasma, untuk berbanyaknya kode ya, tadi ya sudah saya sampaikan kalau di volume 3 kalian akan lebih banyak mengecek di tabel neoplasma. Yaitu bedanya ya, bedanya nanti di sini. Kalau umum ya, kalau umum tadi kita langsung bisa ngecek di alfabet indeksnya, langsung ada petunjuk kode topografinya, kemudian kita tinggal ngecek ke volume 1. Kalau neoplasma, kita tentukan diagnosis dulu, terus kemudian kita cek di alfabet indeks volume 3, selanjutnya kita
tentukan item dan modifiernya ya. Kita cari kode morfologi. Dan kayak kasus tadi, kayak kasus barusan, ya misalkan kita mencari karsinosarkoma, ya kan? Nah di sini hanya ketemu kode morfologinya, tidak ada kode topografinya, gitu. Nah, kemudian ya di sini kan kita perlu membuka tabel neoplasma. Nah, memang ada sebagian ya, ada yang sebagian itu pas kita mencari gitu ya, kita mencari sudah ada kode topografinya, tapi tidak semua ya, tidak semua ada kode topografinya. Biasanya hanya kode morfologi. Kemudian ketika kita sudah ketemu kode morfologinya, nanti kan ketahuan tuh yang tadi yang saya sampaikan di atas ya. Di sini kita perhatikan garis miringnya. Garis miringnya berapa? Kalau 3, nah kita lihat tuh di tabel sini. Tabel sini kalau 3 berarti dia primer. Jadi ini yang ke bawah semua ini. Ya, ini ke bawah. Kemudian kalau dia garis miringnya 6, oh berarti dia kelompok yang ini. Kalau garis miringnya nanti 2, berarti kelompok yang ini. Gitu ya. Kalau garis miringnya 0, nanti masuk kelompok yang binain. Masuk kelompok yang sini. Gitu cara bacanya. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh kita ngoding karsinoma mamai. Gitu ya. Contohnya adalah kita mengcoding karsinoma mamai. Di sini nanti kita cek di volume 3 ya. Misalkan karsinoma, kita cari dia karsinoma. Oke, ketemu ini karsinoma ya. Kodenya adalah M8010-3. Nah, 3 menunjukkan sifatnya behaviornya. 3 kita cek tuh di tabel neoplasma ya di sini ini. Berarti kan kelompoknya yang primer tadi ya. Ini boleh dicatat ya nanti ya. Kalau ICD-nya memang punya kalian sendiri mau dikasih tulisan gitu di sini ya silakan aja ya. Nah, ini kan masuknya kan 3 ya. 3 berarti dia tadi masuknya yang primer kelompoknya sini. Selanjutnya kita tinggal mencari untuk lokasinya di mana ya. Nah, ini kebetulan di mamai, karsinoma mamai. Kita sudah tahu sampai sini ya, sudah tahu untuk sifatnya adalah primer kelompok sini. Kemudian kita cari di neoplasma, kita cari lokasinya. Oh, lokasinya adalah mamai atau di breast ya. Oke, ketemulah kodenya ini ya, C50.9. Itu ya, kurang lebih untuk cara mencari kodenya. Jadi, kalian sudah misalkan ketemu ini ya, nanti kita buka tabelnya di sini. Kita buka tabel neoplasma. Nah, ini memang tabelnya nanti isinya agak banyak ya diagnosisnya. Nah, ini adalah ya tabelnya. Kita cari tuh yang tadi itu saya cuma ngambil potongan dari sini ya. Nanti perhatikan yang di sini adalah untuk stripnya ya. Stripnya 1 kan berarti kan ini adalah untuk modifiernya ya. Kalau yang stripnya 2 sub modifiernya. Stripnya 3 berarti subnya lagi ya, bawahnya lagi. Nah, kadang kita buru-buru melihat gitu langsung nggak perhatikan untuk strip berapa itu ya. Nah, tadi kan kita nyari neoplasma terus ke dadanya ya.
Nah, ketemu di sini ya. Oke, makanya kita ketemu kodenya C50.9. Terbuka C50.9. Oke. Ketemu kodenya di sini ya. Di volume satunya C50.9 adalah untuk malignan neoplasma of breast ya. Jadi yang unspecific di sini. Gitu. Nah, itu ya untuk cara mencari kode untuk neoplasma, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti yang perlu diperhatikan ketika kalian di dunia kerja gitu ya. Nanti untuk sifatnya ya, untuk sifatnya neoplasma tadi bisa dilihat di catatan menunjangnya. Nanti pasti ada pemeriksaan patologi anatominya, hasil PA-nya ya. Jadi nanti silahkan bisa dicek hasil PA-nya untuk mengetahui itu. Nanti termasuk neoplasma jenisnya, jenis apa, sifatnya apa itu nanti ada di hasil PA-nya gitu. Nah itu untuk tata cara, kurang lebih tata cara mencari kode di kasus neoplasma.